Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di kelas sejarah peminatan Ibu Wahyu. How are you today? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang historiografi. Sebelum itu, for your information, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis ciri-ciri historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Siapa yang tidak kenal dengan kisah cinta Rama dan Sinta? Kalian mungkin menyebutnya dengan dongeng atau cerita-cerita masa lalu. Tapi, tahukah kalian kalau dalam ilmu sejarah, cerita-cerita semacam Rama dan Sinta disebut dengan historiografi? Apa itu historiografi dan apa saja jenis historiografi dalam sejarah? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Kisah-kisah pewayangan atau cerita Rama dan Sinta adalah contoh dari historiografi. Historiografi adalah tulisan sejarah. Menurut Lloyd Gottschalk, historiografi adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Historiografi memiliki pembagian waktu, berurutan dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Berikut adalah penjelasan dari 3 jenis historiografi tersebut. 1. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Ciri-cirinya antara lain istana sentris, regiosentris, dan bertujuan melegitimasi kekuasaan serta kedudukan raja. Berdasarkan pembagian waktunya, historiografi tradisional dibagi menjadi 2, yaitu historiografi tradisional masa Hindu-Buddha dan historiografi tradisional masa Islam. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Hindu-Buddha adalah karya-karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India, bersifat religio-magis dan bersifat istana sentris. Contohnya adalah Kitab Mahabharata dan Ramayana. Sedangkan ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam adalah masih mengandung unsur mitos, sudah mengenal unsur kronologi, dan bersifat etnosentris. Contohnya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Banjar. Yang kedua adalah historiografi kolonial, yaitu penulisan sejarah yang ditulis pada masa kolonial. Fokus utamanya adalah kehidupan warga Belanda di Hindia Belanda. Tujuannya tentu saja untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-cirinya antara lain Belanda sentris, mengabaikan sumber lokal, dan bersikap diskriminatif. Contoh historiografi masa kolonial adalah History of Java karya Thomas Stamford Raffles. Dan terakhir adalah historiografi modern, yaitu muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah sendiri didapat melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, dan adanya teknik pengarsipan serta rekonstruksi melalui sejarah lisan. Adapun ciri-cirinya adalah bersifat metodologis, bersifat kritis historis sebagai kritik terhadap historiografi nasional, dan yang terakhir munculnya peran-peran rakyat kecil. Contoh historiografi modern adalah pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 karya dari Sartono Kartodirjo. Nah, setelah tahu, kalian tentu bisa semakin memahami apa itu historiografi ya. That's all from me. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Mari selalu menebar kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.